Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita lanjut lagi pembelajaran tentang bab induksi matematika. Dimana di sini pembelajaran selanjutnya yaitu tentang penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Di sini rumus yang kita pakai yang mana? Yang rumus di awal itulah, yang awal pembelajaran kita bab induksi matematika yang 2 itu, prinsip induksi matematika. Nah, itu kita harus menguji P1-nya benar. Kemudian kalau nya P1 benar, maka PK plus 1-nya juga benar itulah. Nah, yang itu kita gunakan rumusnya. Contoh di sini misalkan ada sebuah barisan bilangan asli n sama dengan 1, 2, 3 sampai n. Diketahui bahwa jumlahan dari barisan pertama sampai ke n adalah n dikali n plus 1 dibagi 2. Nah, dari pernyataan tersebut akan dibuktikan bahwa n dikali n plus 1 dibagi 2 adalah jumlahan dari barisan bilangan asli, di mana lambangnya itu adalah n, dari 1 sampai n. Kita masuk ke penyelesaian. Nah, untuk memudahkan kita menyelesaikan, nah ini pola bilangan barisannya ini kita rubah dulu gitulah. Ini kan berupa masih kalimat nih, kita bentuk ke pola barisan itulah. Yaitu di sini kan bilangannya bilangan asli ini, dari 1, 2, 3 sampai ke n. Berarti kita buat menjadi pola barisan itulah. Di sini katanya kan jumlahan lah, jumlahan dari barisan pertama. Jadi berarti ini bilangan asli yang dimulai dari 1 tadi, kita tambahkan itulah 3 tambah sampai ke n. Hasilnya itu adalah katanya n dikali n plus 1 dibagi 2. Berarti ini sama dengan n dikali n plus 1 bagi 2. Nah, ini sudah kita ubah ke bentuk pola barisan bilangan itulah. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke langkah pertama, pembuktian induksi matematika. Langkah pertamanya yaitu P1-nya itu harus benar gitulah.
kita anggap yang ini sebagai Pn. Itulah Pn sama dengan n ditambah 1 dibagi 2. Nah, n nya berarti kita ganti dengan 1. P1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dibagi 2. P1 sama dengan 1 tambah 1 2 kali 1 2 dibagi 2, jadi P1 nya hasilnya adalah 1. Nah, jadi di sini benar untuk n yang sama dengan 1 ini hasilnya 1 nih. Nah, ini nih. Jadi lanjut untuk lebih yakin, itulah kita cobai untuk P2 nya. P2 sama dengan, berarti n nya kita ganti dengan 2 dikali 2 ditambah 1 dibagi 2, ini sama dengan 2 tambah 1 3 kali 2 hasilnya 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, mungkin Bun Pina bertakun, itulah bingung nih. Ini kan di sini 2, kenapa hasilnya di sini 3? Nah, 2 yang dimaksud di sini bukan bilangan yang kedua ini, tetapi maksudnya 2 di sini, n yang 2 di sini berarti adalah bilangan pertama nih dengan bilangan kedua ditambahkan. Itulah kalau kita tambahkan 1 tambah 2 hasilnya 3. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang ini ternyata hasilnya 3. Nah, berarti sama, gitulah nilai P2 nya hasilnya 3. Itulah jadi benar nih. Berarti untuk selanjutnya P3 4 5 6 sampai seterusnya itu benar. Itulah. Nah, kalau sudah benar kita bisa lanjut ke pembuktian yang kedua, yaitu prinsip induksi, langkah induksi. Itulah. Nah, dalam langkah induksi ini tadi kan kita dari langkah yang pertama terbukti bahwa P1 dan P2 nya benar, itulah sampai seterusnya, hingga di sini dapat diperoleh atau dapat kita tulis n nya itu berarti sama dengan K, karena benar, itulah yang P1 P2 dan seterusnya tadi. Kalau n di sini sama dengan K, maka dapat kita tulis yang sebelumnya tadi, yang ini nih berupa n, yang n nya ini berarti dapat kita ganti menjadi K. Itulah. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya, yang asalnya ditambah n di sini menjadi K, sama dengan di sini berarti yang asalnya n dikali nih, n dikali n tambah 1 dibagi 2 menjadi n nya kita ganti menjadi K. Jadi K dikali K ditambah 1 dibagi 2. Nah, selanjutnya di sini yang kita buktikan apa dari langkah induksi ini? Kita akan membuktikan, bahwa untuk yang K ditambah 1. Itulah. Nah, kita anggap yang ini tadi semuanya itu adalah sebagai PK, sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah K sama dengan K dikali K ditambah 1 dibagi 2. Karena kita akan menunjukkan ini, berarti K nya kita ganti dengan K ditambah 1. Itulah. Jadi kita akan menunjukkan untuk P K ditambah 1 itu hasilnya itu sama dengan, berarti K di sini nih yang kita ganti menjadi K tambah 1. K ditambah 1. Kemudian ini juga kita akan ganti K ditambah 1 ditambahkan 1 turunkan dibagi 2. Itulah. Nah, ini akan dibuktikan yang ini tadi adalah nilainya benar. Itulah. Hanya jika di sini kita masuk ke pembuktiannya. 1 ditambah 2 ditambah, bukan ini apa, ketinggalan sedikit.
ditambah sampai K, ditambah 3 ditambah sampai K sama dengan K dikali K ditambah 1 dibagi 2. Nah, di sini untuk agar mengarah ke sini gitulah, ini kita manipulasi. Caranya kayak apa itulah. Nah, di sini supaya mengarah ke sini kita tambahkan kedua ruas itulah. Tambah K plus 1. Nah, kenapa ada yang lain? Kenapa ada K plus 2? Kenapa ada K plus 3? Nah, kalau selain ini kita tambahkan gitulah, kada bisa, kada mengarah ke penyelesaian akhir gitulah. Nah, sedangkan ini bisa mengarah ke penyelesaian akhir itulah. Nah, dalam penambahan kedua ruas itu terserah aja, cobai gitulah yang mana aja. Tapi kalau kada mengarah berarti salah itu. Nah, kalau mengarah berarti benar. Nah, kemudian kenapa ini ditambah K plus 1? Karena kan kita mau menunjukkan ini, yang akan ditunjukkan adalah ini. Nah, jadi mengarah nanti akhirnya, hasil akhirnya gitulah. Nah, jadi di sini jika 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai seterusnya tambah K ditambah K ditambah 1 sama dengan K dikali K ditambah 1 dibagi 2 ditambah dengan K ditambah 1. Jika di sini. Nah, di sini kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah K, ini hasilnya berapa? Sama dengan di sini kan K dikali K tambah 1 dibagi 2. Jadi yang ini semuanya, yang ini nih dari sini ke sini sampai sini kita ganti menjadi ini. Bisa kita ganti itulah karena sama dengan K dikali K ditambah 1 dibagi 2 ditambah K ditambah 1. Nah, sudah hampir mengarah ke sini nih. Nah, selanjutnya diapakan lagi? Ini sama dengan K ditambah 1 dibagi 2 tambah K tambah 1. Nah, ini kita samakan penyebut itulah. Nah, caranya itu kayak apa cara menyamakan penyebut? Ini bilangan ini kalikan penyebut yang di bawahnya ini itulah. Ini kita tulis dulu K ditambah 1 dibagi 2, berarti ini 2 ini kita kalikan ke yang sini. 2 kali K hasilnya tambah 2K, 2 dikali 1 hasilnya tambah 2 bagi, karena ini per 2 berarti ini juga per 2 sama dengan ini lagi K dikali K ditambah 1 dibagi 2 ditambah, nah ini juga sama, 2 dikalikan K hasilnya 2K, 2 dikali 1 2 kali 1 hasilnya 2 dibagi, karena ini per 2 berarti ini juga per 2. Jika. Nah, selanjutnya ini lagi yang kita selesaikan nih. K dikali K berarti K pangkat 2. K dikali 1 hasilnya K per 2 ditambah 2K ditambah 2 dibagi 2. Nah, dengan ini lagi K dikali K hasilnya K pangkat 2. K kali K 1 hasilnya K dibagi 2 ditambah 2K ditambah 2 dibagi 2. Nah, selanjutnya di sini yang sama sukunya bisa kita jumlahkan, yaitu K dengan 2K ini. Kalau K kuadrat tidak bisa, kita turunkan. K ditambah 2K menjadi 3K. Sedangkan 2 kada bisa diapa-apai, kita turunkan itulah per 2 sama dengan K kuadratnya kita turunkan juga sama, ditambah K ditambah 2K hasilnya 3K ditambah 2 per 2. Nah, ini supaya parak sudah nih, hampir itulah mengarah ke sini. Supaya mengarah ke sini, ini kita cobai, kita faktorkan. Bilangan perkalian hasilnya 2 adalah 1 kali 2 gitulah. Ini semuanya positif, berarti 1 kali 2-nya kedua-duanya positif. Kalau faktor dari K kuadrat berarti K dikalikan dengan K. Perkalian 2 hasilnya adalah perkalian 2, yaitu adalah faktornya 1 dengan 2. Karena ini semuanya positif berarti otomatis ini juga positif. Per berapa? Yaitu per 2 sama dengan, nah ini berarti sama nih, karena kan sama dengan ini. Berarti ini juga K ditambah 1 K ditambah 2 di per 2.
Nah, ini K tambah 1, K tambah 2 sudah mengarah ke sini nih. Ini sama, sudah K tambah 1, tapi di sini beda. Di sini K ditambah 1 tambahkan 1. Nah, 2 di sini kan bisa kita pisah nih. Nah, itulah K ditambah 1 dikalikan dengan K ditambah 1 ditambahkan dengan 1. Itulah per 2 sama dengan K ditambah 1. Ini kita jabarkan bisa menjadi K ditambah 1 ditambahkan dengan 1 dibagi 2. Nah, terbukti itulah. Jadi di sini sampai sini sudah terbukti. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.